belajar kenapa Yesus menunggu 40 hari baru naik ke surga. Ya. Apa yang terjadi selama 40 hari? Ya, kita akan melihat bahwa Yesus sudah selesai. Ya. Katakan bersama saya, Yesus sudah selesai. Tetapi saya belum selesai. Katakan bersama-sama sekali lagi yang tulisan merah. 3, 2, 1. Yesus sudah selesai, saya belum selesai. Yesus sudah melaksanakan tugasnya. It is finished. Tetelestai. Dan ketika Yesus mengatakan, it is finished, dia menyerahkan nyawanya bagi saudara dan saya. Disitulah terjadi yang namanya karya penyelamatan, di mana kuasa dosa dipatahkan, kuasa dosa dihancurkan. Nah, masalahnya saudara, rencana penebusan ini, karya penyelamat ini kan harus digenapi secara utuh. Ya. Secara utuh, sehingga kita, saudara-saudara dan saya, juga bisa berkata, it is finished. Kita bisa bilang, sudah selesai. Kenapa saudara dan saya saat ini ada di tempat ini? Karena kita belum selesai. Ya. Kita sudah selesai, itu kalau nanti kita ada di Pondok Rangon. Ya. Kita tidak tahu kapan kita selesai. Tuhan yang tahu. Jatah kita, tugas kita sudah selesai atau belum. Hanya Tuhan yang tahu. Dan nanti yang bilang sudah selesai, itu nanti orang lain. Keluarga kita, teman gitu ya. Mungkin dituliskan di makamnya, aku telah menyelesaikan, aku telah mencapai garis akhir. Ya, atau di koran-koran itu ungkapan berbahagia. Hanya Tuhan yang tahu kapan kita selesai. Nah, kenapa Yesus harus 40 hari dari kebangkitan sampai kepada kenaikan? Karena Yesus mau membantu kita. Ya, membantu kita untuk memahami apa yang harus kita lakukan, agar kita bisa menyelesaikan bagian kita. Agar kita suatu saat bisa berkata, it is finished. I am a finisher. Aku telah mencapai garis akhir. Yesus perlu memandu kita, anak-anaknya, bahwa ini loh hal-hal yang kamu perlu tahu, supaya kamu bisa menyelesaikan bagianmu. Ya, setidaknya dalam 40 hari itu, kenapa dia ada bersama kita? Yang pertama, dia harus membuktikan bahwa dia hidup. Kalau Yesus dari bangkit langsung naik ke surga, kita sulit untuk memahami bahwa Yesus hidup. Kita perlu bukti bahwa dia hidup. Nah, selama 40 hari itulah Yesus membuktikan dia hidup. Tadi di ibadah pertama saya sudah sampaikan terkait hal ini. Nah, di ibadah kedua ini kita akan lihat setelah dia membuktikan dia hidup, dia perlu memperbarui para murid. Ya, Yesus perlu memperbarui para murid. Yang kemudian Yesus juga harus mengajarkan sekali lagi tentang kerajaan Allah. Dan yang terakhir, selama 40 hari itu Yesus menyampaikan amanat agung. Jadi keempat hal inilah yang Yesus lakukan selama 40 hari sebelum dia naik ke surga. Tadi pagi saya sudah bahas mengenai dia hidup. Nah, di ibadah yang kedua ini saya akan masuk mengenai Yesus memperbaharui para murid, ya, memperbaharui para murid. Sesudah dikasih Tuhan, apa sih sebetulnya yang diperbaharui pada para murid? Jadi begini, kalau kita baca di Yohanes 20 ayat 21 dan 22, di sana dikatakan seperti ini. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah Yesus berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Ya. Sesudah Yesus berkata damai sejahtera bagi kamu, ya, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Maka Yesus mengembus si murid-murid ini dan berkata, terimalah Roh Kudus. Ayat ini berbicara, menceritakan ketika Yesus menemui murid-murid setelah bangkit. Coba tampilkan di slide sebelumnya, di gambar membuktikan dia hidup. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini adalah skematik 40 hari dari kebangkitan sampai kenaikan. Jadi di Minggu Paskah di mana pagi itu Yesus bangkit, ya. Pada malam harinya para murid berkumpul, kecuali Thomas tidak bergabung. Nah, pada saat itu murid yang tersisa tinggal 11 ya, Yudas sudah bunuh diri, murid tinggal 11, dikurangi Thomas, berarti ada 10 murid yang berkumpul di situ. Murid berkumpul di loteng atas di Yerusalem, mereka saat itu masih bimbang ya. Jadi perasaannya campur aduk.
Mereka baru saja ditinggalkan oleh Yesus ya, mati. Mereka masih antara percaya dan tidak bahwa Yesus bangkit. Tetapi sepanjang hari itu, Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena, kemudian kepada beberapa wanita yang kembali dari kubur, kemudian menampakkan diri juga kepada 2 murid yang sedang berjalan menuju Emmaus. Kemudian hari itu juga Yesus menampakkan diri kepada Petrus, begitu. Jadi ini adalah part of Yesus membuktikan dia hidup. Jadi malam itu, murid-murid yang masih takut kepada orang-orang Farisi, yang masih takut kepada prajurit Romawi, murid-murid ini ngumpet ya. Mereka masuk ke ruang atas, ruangannya dikunci. Nah, pada saat itu Yesus datang. Ketika Yesus datang, dia langsung bilang, damai sejahtera bagi kamu. Murid-murid ini takut. Mereka nggak percaya bahwa yang datang Yesus. Mereka pikir itu hantu, begitu ya. Lalu Yesus bilang, ini aku. Ini lubang bekas paku di tanganku. Ini lubang bekas paku di kakiku. Yesus buka juga lambung. Ini juga bekas tombak. Yesus menunjukkan, aku ini nyata, aku bukan hantu. Ada nggak makanan? Yesus lihat ada ikan goreng ya. Ikan goreng itu diberikan muridnya, lalu dia makan. Hantu nggak bisa makan. Ya. Nah pada saat itu Yesus berkata, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Pada saat itu ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jadi catat saudara ya, ini terjadi pada Minggu Paskah. Yesus bangkit paginya, malamnya Yesus bertemu para murid dan berkata, terimalah Roh Kudus. Nah, apa yang dikatakan oleh Yesus saat itu merupakan penggenapan dari ayat sebelumnya. Di Yohanes 14, ayat 16 dan 17, Yesus pernah berkata begini. Yesus pernah bilang sama murid-muridnya, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan diam di dalam kamu. Nah, apa yang Yesus lakukan di malam pertama atau Minggu Paskah yang pertama itu adalah penggenapan dari apa yang dia janjikan sebelumnya. Yesus bilang, aku akan minta kepada Bapa supaya ada Roh penolong, yaitu Roh kebenaran yang akan menyertai kamu selama-lamanya. Ini berbeda dengan janji mengenai Pentakosta. Ya. Ayat ini Alkitab mengajarkan, ketika Yesus masih ada bersama-sama mereka, Yesus kasih janji, aku minta sama Bapa loh, nanti aku kasih Roh penolong yang lain, yaitu Roh kebenaran. Nah, dalam bahasa aslinya, kata mengembuskan di Yohanes 20 ayat 22 tadi, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Kata mengembusi itu dalam bahasa Yunaninya, itu sama dengan kata kerja yang digunakan untuk menjelaskan penciptaan. Ya. Jadi di Kejadian 2 ayat 7, ketika Allah menciptakan manusia yang pertama, dia mengembuskan nafas ke dalam hidung si tanah liat ini, sehingga dia menjadi makhluk yang hidup, yang namanya Adam. Ya. Jadi kata kerja yang sama itu digunakan oleh Rasul Yohanes ketika menulis ayat ini. Sehingga di sini kita mendapat pengertian bahwa, oh berarti pada saat itu, Yesus maksudnya adalah mengembuskan nafas hidup rohani kepada murid-muridnya, sehingga pada saat itu murid-murid menjadi ciptaan yang baru. Pada saat itu para murid, para rasul itu menjadi ciptaan yang baru. Sama seperti apa yang dinyatakan oleh Rasul Paulus ya di 2 Korintus 5 ayat 17, bahwa siapa yang ada di dalam Kristus ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi malam itu adalah malam di mana Yesus memperbaharui para murid menjadi ciptaan yang baru. Kemudian ungkapan terimalah Roh Kudus, ya, terimalah Roh Kudus. Ini adalah satu ungkapan secara historis pada saat itu bahwa sejak malam itu Roh Kudus tinggal di dalam tubuh para murid. Ya. Secara historis malam itu, malam Minggu Paskah itu, Roh Kudus masuk dan hidup dalam para murid. Bentuk kata kerja menerima dalam bahasa Yunani ini menunjuk kepada proses penerimaan yang hanya satu kali saja. Proses penerimaan hanya satu kali saja, terimalah. Ya. Sehingga dengan demikian Roh Kudus itu diberikan kepada para murid untuk memperbarui para murid menjadi ciptaan yang baru. Jadi ada 2 hal saudara. Yang pertama, terjadi proses penciptaan baru. Yang kedua, bahwa roh ini untuk pertama kalinya tinggal dalam murid,
dalam konteks orang-orang yang sudah tinggal di dalam Kristus. Jadi penjelasannya kira-kira begini. Sebelum peristiwa Yesus mengatakan terimalah Roh Kudus, itu para murid sebetulnya sudah merupakan orang percaya. Dan mereka ini sudah mengikuti Yesus dan sudah diselamatkan. Tetapi konteks penyelamatannya adalah konteks penyelamatan dalam wadah perjanjian lama. Katakan bersama saya, perjanjian lama. Jadi perlu suatu proses di mana wadah perjanjian lama ini harus ditutup, kemudian murid-murid harus dipindahkan ke dalam perjanjian baru yang berlandaskan kematian dan kebangkitan Yesus. Inilah titik pergantian perubahan dari perjanjian lama ke perjanjian baru ketika Yesus berkata kepada para murid, terimalah Roh Kudus. Itu titik baliknya dari perjanjian lama ke perjanjian baru. Pada saat inilah gereja lahir. Jadi kelahiran rohani para murid dan kelahiran gereja itu terjadi secara bersamaan. Itu yang kita pelajari dari Alkitab yang kita miliki saat ini, saudara. Nah, dengan datangnya perjanjian yang baru melalui Kristus, perjanjian yang lama tidak terpakai lagi. Ibrani 8 ayat 13. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ini tidak berarti bahwa perjanjian yang baru ini menghilangkan seluruh perjanjian lama. Tidak membuat seluruh perjanjian lama tidak terpakai lagi. Tetapi bagian-bagian yang tidak berlaku lagi adalah bagian-bagian di mana ada perjanjian Musa yang berhubungan dengan keselamatan yang hanya bisa diperoleh melalui ketaatan kepada hukum Taurat dan proses-proses upacara korban penebusan dosa. Itu yang tidak berlaku. Tetapi sebagian perjanjian lama masih berlaku. Karena apa? Karena di sebagian perjanjian lama di sana masih banyak hal-hal, bagian-bagian yang merujuk kepada Kristus, merujuk kepada akhir zaman. Selain itu masih banyak bahkan sebagian besar sabda Tuhan, sabda Allah yang di perjanjian lama itu berguna untuk mengajar, menegur, memperbaiki kelakuan dan mendidik orang dalam kebenaran. Ya. Ini harus kita pahami secara benar bahwa perjanjian baru itu membuat perjanjian lama tidak berlaku. Tetapi tidak seluruhnya, hanya sebagian saja, yaitu hukum Musa yang terkait dengan keselamatan melalui sistem kurban. Nah, Bapak Ibu Saudara, jadi salah satu hal penting yang dilakukan Yesus dalam 40 hari itu, yaitu memperbarui para murid. Dan ini dilakukan di malam Paskah atau hari Minggu yang pertama. Nah, yang kedua, yang dilakukan oleh Yesus adalah mengajarkan tentang kerajaan Allah. Bapak Ibu Saudara, sebetulnya pelajaran mengenai kerajaan Allah ini disampaikan oleh Yesus berulang kali selama dia masih hidup. Tetapi ini rupanya nggak cukup, saudara. Nggak cukup. Kenapa? Karena ternyata setelah disampaikan berulang-ulang, para murid ini nggak ngerti-ngerti juga. Ya mungkin kita juga sama ya. Kalau kita ada di sana saat itu mungkin juga kita nggak paham apa yang Tuhan bilang. Kalau kita baca dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 6, ya, itu kira-kira begini. Kisah Para Rasul 1 ayat 6. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Dalam bahasa Indonesia sehari-hari ayatnya berkata seperti ini. Ketika rasul-rasul itu berkumpul bersama-sama dengan Yesus, mereka bertanya kepadanya, Tuhan, apakah sekarang Tuhan mau mendirikan kembali pemerintahan bangsa Israel? Jadi pada saat itu, selama tentang waktu sejak Maleakhi sampai kelahiran Yesus, itu bangsa Israel ada di bawah penjajahan bangsa Romawi. Ya. Waktu itu yang menyerbu Yerusalem adalah Jenderal Pompeius, ya, yang mengepung Yerusalem. Kemudian Yerusalem ada di bawah jajahan Romawi. Ya, bangsa Yahudi pada saat itu nggak punya raja, mereka hanya dipimpin oleh imam-imam. Ya. Jadi di tengah-tengah bangsa Israel ini ada pemberontakan. Mereka pengen mengulang kejayaan seperti pada masa pemerintahan Raja Daud, seperti masa pemerintahan Salomo. Ya. Ini yang ada di pikiran para murid. Jadi pada saat itu, ketika murid-murid sedang berkumpul ya bersama Yesus, murid-murid ini seperti janjian ya, seperti kalau saya mau ketemu dengan atasan saya gitu ya, saya dengan rekan yang lain janjian, yuk kita ntar tanya nama si guru ya. Lalu mereka ini bersekongkol, para murid bertanya, Tuhan, maukah engkau memulihkan kerajaan bagi Israel pada masa sekarang? Di terjemahan yang lain dikatakan, ketika rasul-rasul berkumpul, mereka bertanya kepada Yesus, Tuhan, apakah sekarang waktunya engkau mendirikan kembali kerajaan Israel, supaya negeri kita ini berdiri sendiri dan tidak lagi berada di bawah kekuasaan Romawi. Jadi,
Respon para murid ini memprihatinkan saudara. Di saat kebangkitan, di saat Yesus bangkit, murid-murid ini seperti mendapatkan pengharapan yang baru ya. Mereka tadinya sempat putus asa. Wah, ternyata guru yang dipuja-puja mati gitu ya, disalib. Nah, lalu habis itu mereka terkejut. Oh, ternyata hidup lagi. Sakti nih, guru kita sakti. Nah, karena mereka memahami, wah guruku orang hebat nih. Ternyata dia benar, Tuhan yang hebat. Mereka punya harapan bahwa ini nih berarti yang akan membebaskan bangsa Israel, bangsa kita dari penjajahan Romawi. Itu yang mereka pikir. Kenapa? Karena mereka beranggapan, habis ini Yesus memproklamirkan dirinya menjadi raja, dan kita bakal dapat jabatan penting ini di kerajaan Israel. Tetapi tidak demikian. Yang Yesus ajarkan adalah konsep mengenai kerajaan Allah. Jadi Yesus sebenarnya mengajarkan kerajaan Allah yang bersifat rohani. Nah, pelajaran inilah saudara-saudara yang saat ini juga diberikan kepada kita, bahwa kerajaan Allah itu bukan kerajaan yang bisa dilihat secara fisik. Tetapi kerajaan Allah adalah kerajaan yang bersifat rohani, yang ditegakkan ketika kita tunduk dan mengakui kedaulatan Allah atas hidup kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, kerajaan Allah ini ada karena kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Kematian Yesus Kristus di kayu salib itu mengalahkan kuasa dosa, dan kebangkitannya mengalahkan kuasa maut. Jadi ada dua hal ya, kuasa dosa dan kuasa maut. Dua-duanya sudah dikalahkan oleh Yesus. Disinilah kerajaan Allah ditegakkan. Nah, Bapak Ibu Saudara, untuk menegakkan kerajaan Allah bagi kita saat ini, tentu kita tidak bisa dengan kekuatan kita sendiri, melainkan kita perlu kekuatan Allah. Nah, kekuatan Allah ini atau kuasa dari sorga ini dijanjikan Yesus kepada para murid. Mereka minta pada para murid supaya mereka tetap tinggal di Yerusalem sampai Roh Kudus turun ke atas mereka ya. Sehingga dengan demikian, dengan kuasa tersebut, mereka dimampukan menjadi saksi untuk menegakkan kerajaan Allah. Jadi begini saudara, kita hidup di tengah dua dunia, yaitu kerajaan Allah dan kerajaan iblis. Kita harus memilih. Kita mau hidup yang mana? Kerajaan Allah dan kerajaan iblis itu selalu berperang. Ya, selalu berperang sampai kapan? Sampai nanti. Kerajaan iblis akan dilucuti dan akan dihancurkan pada saat nanti. Hari-hari terakhir, pada saat penghakiman, pada saat hari-hari akhir yang tertulis di kitab Wahyu. Jadi, Yesus sudah berperang melawan kerajaan iblis dan sudah menang. Tetapi kita belum selesai. Kita masih harus menjalani keselamatan kita ini dengan berhadapan dengan kerajaan iblis. Ketika kita melakukan hal-hal baik, maka kerajaan iblis berusaha menghancurkan apa yang sudah kita lakukan. Ada banyak list, saudara-saudara, di mana kita melakukan hal baik, iblis melakukan yang sebaliknya. Di mana kita melakukan kebaikan, maka kerajaan iblis melakukan yang sebaliknya. Di mana gereja akan ditumbuhkan, akan dibangun, kerajaan iblis menghancurkannya. Ada waktu khusus kita bisa belajar mengenai kerajaan Allah dan kerajaan iblis. Tapi bahwa saat ini dunia berada di bawah kendali atau kekuasaan kerajaan iblis, disitulah kita harus berperang, saudara. Ya. Di situ kita harus menang. Karena kalau kita tidak menang, kalau kita kalah, kita tidak bisa bilang it is finished. Kita nggak bisa bilang sudah selesai. Tidak. Kita baru bisa bilang it is finished pada bagian kita ketika kita berhasil bertahan menghadapi kerajaan iblis. Nah, Bapak Ibu Saudara, kerajaan Allah itu ketika Allah mengungkapkan dirinya dengan penuh kuasa dalam semua karyanya. Jadi kerajaan Allah ini masuk ke dunia dengan kuasa-kuasa ilahi yang mencakup kuasa rohani atas pemerintahan dan kerajaan iblis. Jadi kedatangan kerajaan Allah itu merupakan awal kehancuran pemerintahan iblis dan pembebasan umat manusia dari kuasa setan dan kuasa dosa. Sebetulnya iblis gentar, tetapi seringkali kita yang gentar sama mereka, saudara-saudara. Yesus sudah menang. Ya, Yesus sudah menang. Yesus sudah memberikan kuasa bagi kita anak-anaknya. Tetapi kadang-kadang kita nggak paham bahwa kita ini punya kuasa. Punya kuasa kerajaan Allah yang diberikan oleh Tuhan. Ya. Inilah tugas kita, saudara. Sebelum zaman berakhir di mana kerajaan Allah benar-benar ditegakkan dan kerajaan iblis dihancurkan, kita ini harus berhasil mengatasi kerajaan iblis. Kemudian kuasa ilahi yang lain adalah kuasa untuk mengadakan mujizat dan menyembuhkan orang sakit. Ya. Di Markus dijelaskan bahwa tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya, ya, menumpangkan tangan orang sakit akan sembuh, minum racun maut tidak mati, akan bangkitan orang
mati dan lain sebagainya. Lalu kuasa untuk pemberitaan Injil yang menginsafkan orang akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Kemudian kuasa untuk penyelamatan dan pengudusan bagi orang yang bertobat dan percaya kepada Injil. Kemudian kuasa baptisan dalam Roh Kudus agar kita punya kemampuan, dimampukan untuk bersaksi bagi Kristus. Nah, saudara-saudara, kerajaan Allah itu sebetulnya ada sejak zaman Israel ya. Jadi sejak zaman perjanjian lama itu kita lihat wujud kerajaan Allah itu adalah tindakan penebusan Allah dalam bangsa Israel yang terikat melalui perjanjian dengan Abraham. Tetapi karena bangsa Israel menolak Yesus sang Mesias, maka kerajaan itu diambil dari mereka. Itu ada di Matius 21. Kemudian kerajaan Allah yang ada dalam Kristus, ada dalam Yesus. Di sini dikatakan, kalau kita lihat di Lukas 11 ayat 20, itu mengatakan seperti ini. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang padamu. Bapak saudara, hari ini kita ada di zaman gereja. Kerajaan Allah di dalam gereja itu meliputi aspek perwujudan kuasa dan pemerintahan Allah di dalam hati dan kehidupan semua orang percaya, yaitu saudara-saudara dan saya. Jadi kerajaan Allah ini disertai kuasa roh yang besar untuk melawan kekuasaan kerajaan iblis, untuk melawan dosa, untuk melawan kejahatan. Tetapi walaupun ini merupakan suatu kuasa yang besar, kerajaan Allah itu bukan suatu kerajaan yang bersifat politis atau jasmani. Ya. Jadi kerajaan Allah itu, Yesus bilang, ini terdiri dari kuasa. Kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi terdiri dari kuasa. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, nanti dalam proses-proses akhir zaman, kerajaan Allah itu akan muncul lagi dalam bentuk kerajaan Mesias, di mana Yesus akan memerintah di bumi selama 1000 tahun. Dan gereja akan memerintah bersama dia atas bangsa-bangsa. Ini yang diceritakan dalam kitab Wahyu, dan ini yang masih akan terjadi. Kemudian kerajaan Allah dalam kekekalan, yaitu kerajaan Mesias yang akan berakhir setelah 1000 tahun. Kemudian kerajaan Allah yang bersifat abadi, yang didirikan di langit baru dan bumi yang baru. Jadi pada saat itu penghuni kerajaan Allah adalah orang-orang yang ditebus dari perjanjian lama dan perjanjian baru. Ini yang diajarkan oleh Yesus. Salah satu yang diajarkan oleh Yesus selama 40 hari. Kemudian bagian terakhir, Yesus menyampaikan amanat agung. Bapak Ibu Saudara, dalam Matius 28 ayat 19 dikatakan, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jadi ini tugas gereja, tugas saudara dan saya yang disampaikan dari generasi ke generasi, dari zaman ke zaman. Ini disampaikan secara estafet, saudara. Ya, disampaikan secara estafet dari para rasul, kemudian kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi, bangsa-bangsa bukan Yahudi menyampaikan dari generasi ke generasi sampai kita terima hari ini melalui para misionaris yang datang. Ini disampaikan secara estafet. Kita punya tugas yang sama, yaitu mengestafetkan amanat agung ini. Yesus sudah memperlengkapi kita dengan kuasa. Ya, melalui kuasa Roh Kudusnya, kita diberikan kuasa sehingga kita boleh menjadi saksi. Dikatakan, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu pada saat Pentakosta, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi, baptisan Roh Kudus melalui Pentakosta itu merupakan titik tolak di mana orang diberikan kuasa untuk bersaksi tentang Kristus dan menginsafkan orang yang terhilang akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Jadi saudara, proses amanat agung ini, mengestafetkan amanat agung ini, bisa kita mulai dari Yerusalem, dari keluarga kita sendiri, kepada anak-anak kita, ya. Kemudian ke seluruh Yudea, keluarga besar, ya. Ke Samaria, ke orang-orang lain di luar keluarga besar kita, ke orang-orang di sekitar kita, di sekitar tempat tinggal kita, di lingkungan pekerjaan kita, baru setelah itu sampai ke ujung bumi. Ini kita estafetkan dari generasi kepada generasi. Kalau kita sampai gagal bahkan di lingkungan terkecil, ke anak-anak kita gagal menyampaikan amanat agung, bahaya itu saudara. Bahaya. Itu tanda-tanda kita not finish, tidak mencapai garis akhir. Nah, kitab Matius itu ditutup dengan perkataan Yesus, aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Itu janji Yesus buat murid-muridnya, juga buat orang-orang percaya sesudah para murid, yaitu buat kita semua, saudara. Janji Yesus bahwa dia menyertai kita kepada sampai akhir zaman, itu dahsyat, saudara. Jadi apapun keadaan kita saat ini, bagaimanapun keadaan saudara, mungkin saudara merasa lemah, merasa miskin, merasa rendah, merasa tidak penting, begitu ya.
Yesus memperdulikan saudara. Dia sudah janji akan menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Apa yang dijanjikan Yesus ini bahwa dia menyertai kita sampai kepada akhir zaman, ini karunia yang cukup bagi kita, saudara-saudara, untuk kita yakin bahwa kita ini dituntun sampai kita menuju garis akhir. Saudara dan saya sama-sama punya tugas ini, mengestafetkan amanat agung. Imam musik boleh ke atas. Kita masing-masing punya Yudea, Samaria, gitu ya. Kita punya Yerusalem kita masing-masing, kita punya Yudea kita masing-masing, punya Samaria kita masing-masing. Kita punya arena berlomba, ya. Kita punya trek kita masing-masing untuk mengestafetkan amanat agung ini. Sampai kapan? Tuhan yang mengatur garis finishnya, ya. Tuhan yang mengatur garis finishnya. Mungkin kita sudah mengestafetkan amanat agung ini ke 2 orang, Tuhan bilang, oke, cukup, kamu finish. Mungkin kepada orang lain, Tuhan bilang, kamu bagianmu 10 orang. Ketika kita mengestafetkan amanat agung ini kepada 10 orang, 10 orang ini mungkin ada di Yerusalem, mungkin ada di Yudea, mungkin ada di Samaria. Kita tidak tahu. Kita lakukan saja bagian kita. Ketika ini selesai, Tuhan bilang berhenti, stop. Maka orang lain yang melihat kita di stop tadi, mereka akan bilang, it is finished. Ini sudah selesai. Sudah mencapai garis akhir. Nah, Bapak Ibu Saudara, di slide selanjutnya, slide terakhir. Yesus sudah selesai, saya harus selesai. Yesus sudah menyediakan 40 hari untuk membuktikan bahwa dia hidup melalui berbagai penampakan, melalui berbagai alibi, ya, melalui berbagai bukti sejarah, dia sudah buktikan dia hidup. Kemudian Yesus sudah memperbarui para murid. Memperbarui para murid, di situ pergantian dari perjanjian lama kepada perjanjian baru. Kemudian Yesus sudah menegaskan tentang kerajaan Allah, di mana kerajaan Allah ini akan selalu berperang dengan kerajaan iblis nanti sampai akhir dari akhir zaman. Dan Yesus juga sampaikan amanat agung. Trek kita jelas, saudara. Makanya kita harus selesai. Katakan bersama saya harus selesai. Saudara harus selesai. Mari saudara, saya undang kita untuk bangkit berdiri. Bapak Ibu, mengakhiri ibadah kita siang ini, saya ingin kita semua merenungkan, ya, merenungkan 4 hal ini, saudara. Yesus sudah memberikan 40 hari waktunya, sejak kematian sampai kebangkitannya, dari kebangkitan sampai kepada kenaikan 40 hari. Perlu kita renungkan, sudahkah saudara mengakui bahwa Yesus adalah anak Allah yang mati disalibkan dan telah dibangkitkan dari orang mati? Apakah saudara yakin? Saudara nggak lihat loh. Saudara nggak lihat. Tetapi kepala pasukan yang hari itu melihat Yesus mati, cara Yesus mati, dia bilang sungguh dia anak Allah. Kepala pasukan yang gagah perkasa yang sebelumnya mungkin dengan belagu gitu ya, menyiksa Yesus, menyesah Yesus, menyalib Yesus. Hanya dalam waktu beberapa jam dia lihat, sungguh dia anak Allah. Saudara nggak lihat prosesnya, tapi saudara percaya nggak bahwa dia anak Allah? Kemudian, renungkan, sudahkah saudara mengalami proses dilahirkan kembali? Kalau saudara belum dilahirkan kembali, saudara nggak bisa masuk ke perjanjian yang baru, tidak bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Sehingga renungan kita selanjutnya adalah, apakah saudara sudah menjadi bagian dari kerajaan Allah? Ketika saudara menjadi bagian dari kerajaan Allah, tentu saudara punya kuasa kerajaan Allah. Dan perenungan terakhir, kalau saudara sudah punya kuasa kerajaan Allah, sudahkah saudara menggunakan kuasa itu untuk melaksanakan amanat agung? Ini saudara pikirkan dalam perjalanan pulang saudara. Mari kita nyanyikan lagu ini bersama-sama, saudara. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini. Memulihkan hati, menyembuhkan luka, luka telah bersamamu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini. Memulihkan hati, menyembuhkan yang
Kamu